seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita akan dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah merupakan ketentuan Allah. Kematian adalah merupakan rahasia Allah yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari. Manna niapa manna nikura punna kareng Allah Ta'ala kuwa mati. Jadi injo kematian adalah aturan dari Allah, kemauan Allah, bukan kemauan daripada manusia. Karena seandainya di kotak nangki angkua adra maki gamate, musti jawabanta anda paki. Mingka may nga ase minatur kareng Allah Ta'ala. Andre nang kuwa pajabai yarigat talia. Andre nang kuwa apakah dalam keadaan kalumanyang tia taunre. Andre nang kuwa apakah kita dalam keadaan banyak amal maupun sedikit amal. Mingka pun narapi watunna faiza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Artinya kematian itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merupakan rahasia, makanya perlu hati-hati. Karena sudah menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu hati-hati. Jangan sampai nitajangi di waktu tuata, ternyata dia tiba di waktu mudata. Jangan sampai ditajangi waktu berumurta, ternyata kematian itu tiba di waktu kita dalam keadaan sehat. Jangan sampai kita di waktu dalam keadaan banyak amal, ternyata dia tiba pada saat di waktu kita belum punya amal. Jangan sampai kita ditunggu pada saat kita mau sudah pakai taubat baru mati, ternyata dia tiba pada saat kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di setiap saat, di setiap waktu, di setiap menit, di setiap hari, kita mestinya berpikir untuk menuju kehidupan ke sana. Karena ini yang pasti, yang lain belum pasti Bapak Ibu. Mungkin orang mampu bercita-cita setinggi langit, belum tentu dia mampu mendapatkan cita-citanya. Orang mampu bercita-cita ingin jadi anggota dewan, belum tentu dia bisa menjadi anggota dewan. Orang mampu ingin bercita-cita ingin jadi bupati, belum tentu dia bisa menjadi bupati. Tapi mati, bercita-cita apa tidak, bupati atau tidak, presiden sudah dilantik atau tidak. Tapi faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya kita mengambil hikmah di setiap kejadian, termasuk yang terjadi mungkin kemarin kepada almarhumah, yang mungkin hari yang lalu, mungkin kemarin yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu masih bersama dengan kita, tapi malam ini almarhumah telah tiada, yang menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombongkan. Betul? Tidak ada yang pantas kita mau banggakan. Kenapa? Karena semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Jikalau tiba ajalnya seseorang, maka itulah yang akan terjadi. Jikalau tiba waktu seseorang, maka itulah yang akan terjadi. Maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya kata Rasulullah, intinya kata Nabi, punna adrakis salama, 2 golongan kipahajiki. Apa enjo? Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamanamamu allobangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, akan tetapi jahat sama tetangga, tidak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul?
Kadang ada orang rajin lampar masjid ya. Mingka sampai di masjid na cari taji tawa. Mana tanya urusannya na urusan ngasih. Biar bukan urusannya na urus tong. Biar bukan mau di na bicarai na bicara tong. Kadang ada orang juga rajin pergi dengarkan ceramah. Pulang dengarkan ceramah macam matong nih. Biar ustaz tuh na cerita tuh. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Penjari enjo kematian anjari pembelajaran kita, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada persiapan-persiapan ketika kita menghadapi kematian, termasuk ketika menghadapi sakarat. Karena jangan pandang enteng, disitulah puncaknya orang menghadapi sakaratnya. Disitulah ujiannya berat. Ketika kita menghadapi kematian, menghadapi sakarat. Nah makanya ada trik-trik diajarkan oleh Rasulullah. Ketika menghadapi sakarat, jangan tinggalkan itu orang mati. Dia kisah lain. Kenapa? Karena di situ puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jangankan kita manusia, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakit yang sungguh luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Tapi ketika merasakan sakit yang sungguh luar biasa, dia berkata, betapa sakitnya sakaratmu ini ya Allah. Betapa sakitnya sakaratmu ini wahai ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking berdoa kepada Allah, biarlah saya yang merasakan rasa sakit ini, tapi jangan engkau rasa sakitkan kepada umatku nanti di akhirat kemudian. Nabi Muhammad, Pak, mendapatkan jaminan dari Allah surga. Kita belum ada jaminan, termasuk saya. Kita sudah diampuni dosa-dosa tak? Belum tentu. Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya, tapi ternyata menghadapi kematiannya, merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Makanya puncak atau dalam keadaan total dalam kehidupan kematian, di ketika menghadapi kematiannya. Makanya angkue Nabi tak punani rapi otomatis tak menghadapi sakaratia kisalai. Situ duduk. Bagaimana Ustaz caranya? Ketika menghadapi kematiannya kata Nabi, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Ya Allah, kuala ni pabarakana bacaan surah Yasin ku ya Allah. Punaan rak cabut nyawana annya tutu aku kicabut tapi dia kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran. Berkahnya yang namanya baca surah Yasin. Hanya bacakan surah Yasin. Cuman ada tong adab-adabnya kalau kita mau membaca surah Yasin. Bagaimana caranya? Yang pertama yang mau baca surah Yasin, angalle kerolo erejen, ambil dulu air wudu. Setelah ambil air wudu duduk, maki, sebaiknya yang mau baca surah Yasin duduk di sebelah kirinya. Bacakan surah Yasin. Diambil keberkahannya. Ya Allah, ku ambil berkahnya ini bacaan surah Yasinku, punaan rak nu cabuk nyawana ni toto aku kicabuk puang. Tapi dia kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka ampunkan segala dosa-dosanya selama dia sabar. Jadi itu surah Yasin luar biasa. Tapi ada yang salah paham. Ada yang bilang, kalau begitu paling Ustaz, itu surah Yasin. Kalau ada yang baca berarti momak itu mati. Tidak. Itu kematian adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan surah Yasin, diambil berkahnya supaya ini orang mati diberikan kemudahan menghadapi sakarat. Artinya apa? Itu surah Yasin
Bukan hanya ketika menghadapi kematian, nampak ini dibaca. Kita punya masalah Pak, Bu, baca surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah yang aku hadapi ini bulan ya Allah. Luhena masalahku ni ulang ya Allah. Jauhkan dari segala masalah itu. Coba bacakan surah Yasin. Ada umpamanya anak tak nakal. Tiap hari nakal. Coba diterapikan, bacakan surah Yasin. Mudah-mudahan anak tak menjadi anak yang soleh dan saleh. Ania garinta, engkalasata, ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan bacaan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Riak garinta, baca surah Yasin. Riak inranta, bayarai. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi. Jadi menghadapi kematian, di situ puncaknya ujiannya besar. Jangankan kita menghadapi orang normal, menghadapi kematian masih saja setan menggoda kita. Makanya jangan heran kalau ada orang dikasih menghadapi sakarat, bagusnya salatnya, luar biasa ibadahnya, tahajudnya tiap malam, rajin ke masjid. Tapi ketika menghadapi sakaratnya tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dia sangat susah. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan dikasih lihat-lihat kini orang mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Akan tetapi yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengalami orang mati supaya orang ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah hikmahnya menghadapi kematian. Kita bacakan surah Yasin, termasuk surah-surah yang lain, bukan hanya surah Yasin. Nah itu. Setelah sudah bacakan surah Yasin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisikkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa meninggal inai mate diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan. Bahkan kata Nabi, la ilaha illallah ini adalah kalimat kaminan mulia. Semulia-mulia apa yang kita ucapkan, itu tidak mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Tapi yang mendapatkan jaminan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa diakhiri kehidupannya la ilaha illallah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bilang, begampan nanti tas lantama ke di surga. Biar maki palik nakal-nakal, biar maki mabuk-mabuk, biar maki palik dulu teler-teler, biar maki palik sabu-sabu umpama. Biar maki dulu ngisap lain. Mau pakai mati baru dibaca la ilaha illallah. Oh, belum tentu bos. Tidak semudah itu yang kita bayangkan. Orang rajin sholat saja tahajud. Nah justru kadang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Disitulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memang susah. Tandanya orang dalam keadaan selamat, husnul khatimah. Makanya ada orang meninggal, ada dua versi. Versi dalam keadaan husnul khatimah, yang kedua versi dalam keadaan su'ul khatimah. Versi dalam keadaan husnul khatimah, yakni ketika dia dalam keadaan sholat, ditunggu bangun, ternyata sudah tidak terbangun, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan mengaji, ditunggu masih kasih mau sampai ternyata dia sudah meninggal. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan azan, tidak sampai azan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pada saat ceramah, bata-bata aku sadar karena kena penceramah. Ceramah, meninggal dalam keadaan ceramah, husnul khatimah. Jaminannya insya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ada versi yang kedua, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak baik, meninggal dalam keadaan mungkin sabung ayam, judi. Minta maaf kalau ada judi.
meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan nginum tua umpamanya, meninggal dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan suul khatimah, maka jangan harap akan mendapatkan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Makanya perlu hati-hati menghadapi semua itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Coba kita berzikir subhanallah. Coba semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sekali semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Wah, luar biasa. Menghadapi kematian, bacakan surah Yasin, bisikkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ada trik-trik diajarkan oleh Nabi supaya kita dipermudah menghadapi sakarat. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, 40 kali berjamaah di masjid, kata Rasulullah tidak akan meninggal. Anrek namate solo ni pete yang surga pamasena pungalatala baraka na resengi berjamaah. Alhamdulillah. Jadi usahakan lampa kiri masjid sembayang berjamaah kutu. Kata Rasulullah, inai tahu angaler je dari balakna, ambil air wudhu di rumahnya, kemudian melekatkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Itu nikmatnya. Makanya penuhi masjid, berjamaah di masjid. Cuman beberapa bulan ini kita dilarang dulu untuk ke masjid. Karena adanya COVID-19. Untuk corona. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menuju Sulawesi Selatan, menuju new normal atau masih transisi ya kalau saya tidak tahu. Pak dokter ya? Ya, jadi menuju normal, new normal artinya sudah menuju ya kita masing-masing jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Tapi bohong, pakai maskernya saja ini ketia. Jadi yang pertama, supaya dipermudah menghadapi sakarat, perbanyak langkah ke masjid. Karena itu masjid Pak luar biasa, banyak keberkahannya. Muliakan masjid, dekat dengan masjid. Kenapa Allah mungkin kasih kesusahan? Mungkin salah satunya kita malas ke masjid. Mungkin kita masih ada sakit belum disembuhkan oleh Allah. Mungkin karena gara-gara kita ke masjid. Seakan-akan Rasul gambarkan, ketika kau punya masalah, silakan kau ke masjid, selesai masalahmu. Ketika kau mungkin punya sakit, silakan kau letakkan kakimu ke masjid, Allah akan sembuhkan penyakitmu. Artinya barang siapa dekat dengan Allah, rumahnya Allah. Karena itu barang siapa memuliakan rumahnya Allah, maka dia akan menjadi tamunya Allah. Siapa menjadi tamunya Allah akan dimuliakan hidupnya. Siapa tamunya Allah? Berjamaah di masjid. Bahkan ketika Rasul diperjalankan, wattuna dipalal nabita, wattun diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Didampingi oleh 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umat Muhammad, orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, ambil air wudu, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Alhamdulillah. Ini mana nanya Pak? Mungkin di padang masyar ada orang disibukkan dengan jabatannya,
Mungkin di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan hartanya. Mungkin di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan keluarganya. Justru ada dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Muliakan masjid. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, supaya kita menghadapi kematian akan dipermudah atau menghadapi kematian insyaallah diberikan kemudahan. Kata Nabi, ayyumal muslimu faman mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa wakallahu liadabil kabr. Kata Rasul, barang siapa meninggal inai mati relona juma iregari bangina juma, maka insyaallah tidak akan diazab dalam kuburnya barakatna allona juma. Jadi bagus itu kalau mau ki mati ki allona juma. Ada. Nah, artinya apa? Tidak semua yang meninggal pada hari Jumat diberikan keistimewaan seperti itu. Apa yang pasti? Mate. Jadilah mate ngasih kintu. Toriek jabatan na mate. Andret jabatan na mate. Tau kalau manyang mate. Tau kasiasi mate. Burukne mate. Bahine mate. Ustaz. Ribo kopi. Siapa mau ceramah? Tapi pura mana ini nator pun Allah Ta'ala. Semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Karena kita sudah memahami mati adalah kepastian. Maka perlu persiapan menghadapi kematian itu. Kata Rasulullah, ketika kita diantar ke kuburan. Nareko diantar kita di kubur maka 3 hal mengantar kita. Talu mengantar kita. Kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama kata Rasul keluarga. Yang kedua kata Rasul harta. Yang kedua kata Rasulullah, yang ketiga kata Nabi, amal. Tapi pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang anak tak, pulang cucu tak, pulang keponakan tak. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur. Pasti mindori balakna. Betul? Betul? Nah itu anak adalah amanah. Yang namanya cucu adalah merupakan amanah. Dan demi Allah, yang namanya amanah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Apabila seorang bapaknya bagus, bapaknya penceramah, tapi dia tidak perhatikan anaknya. Apa tidak diperhatikan? Tidak diperhatikan agamanya. Tidak diperhatikan salatnya. Demi Allah, itu alamat kecelakaan kita ke dalam akhirat nantinya. Nauzubillahi min. Makanya yang pertama Pak, dahulukan anak-anak, ajarkan mereka tentang agama, ajarkan mereka tentang sholat, ajarkan mereka tentang mengaji. Demi Allah, itu akan menjadi petunjuk kita nanti di akhirat kemudian. Akan menjadi modal besar nanti di akhirat kemudian. Makanya paling utama itu Pak, ya anak, paling utama itu anak ketika di masa kecilnya sampai dewasanya, dekatkan mereka tentang agama. Bagaimana caranya? Kasih masuk di TK-TPA. Kasih masuk pesantren. Kasih masuk pondok tahfiz Al-Quran. Kasih masuk dengan agama. Wih, luar biasa itu Pak. Bahagianya perasaan kalau anak tak jadi imam. Bahagianya perasaan kalau anak tak azan. Bahagianya perasaan kalau anak tak jadi penceramah. Apalagi pun agama ratauna. Bu! Hebat. Betul tidak? Siapa yang tidak bangga Pak? Makanya paling utama pendidikan agama dulu. Tapi kadang ada orang kalau pendidikan agama selalu di belakang. Tapi pendidikan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris. Napa sekolah anak-anak. Nabayar. Tali membilang sabu 1 bulan. Tidak ada menunggak. Sekalinya pembayaran TPA. 10.000 menunggak. Iya. Betul tidak? Agama dulu Pak dahulukan baru yang lain. Pas sekolah agama dulu Pak. Modal itu orang tua. Modal. Demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Apabila ada anaknya, ada orang tuanya. Ada orang tuanya Pak preman di atas preman. Tidak sholat. Belum bertobat, mati. Meninggal dalam keadaan mungkin tidak baik. Alhamdulillah kalau meninggal la ilaha illallah. Ketika ditanya dalam kubur. Man rabbuka tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka tidak bisa dia jawab. Man imamuka tidak bisa dia menjawab. Pada saat itu di Kutanang. Mengaji di dunia. Ada mengaji. Aku tanya malaikat mungkar. Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi Nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan. Barak, karenanya pintar baca Al-Quran.
Alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa Pak. Dikasih 500.000 kalau hafal ayat kursi dengan artinya. Betul. Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Kalau hafal qul huwallahu ahad, modal besar bagi orang tuanya. Betul tidak? Makanya didik mereka dengan agama, insya Allah akan menjadi modal besar orang tua menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi yang akan ngantar harta mobil nisalai, semua akan kita tinggalkan. Makanya harta dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Pekoka caranya Ustaz, kata Rasulullah, haknya harta terhadap kita taluji. Haknya harta terhadap kita taluji. Yang pertama, erok jini kanre, mau jadi makan. Yang kedua, kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga, kata Nabi, ingin disedekahkan. Tapi hancur dua, tinggal satu. Apa yang hancur, yang sudah kita makan, keluar, tidak ada gunanya. Jadi, punah, raki, punah, maki, makan mimaki yang ina. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Ini bagusnya, Pak. Bahkan kata Nabi, sedekah paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Yang pertama, hanya harta mau dimakan. Yang kedua, kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi itu robek pakaian, tidak ada gunanya. Nah, makanya belakang Pak. Yang berpakaian ini paling utama kita perempuan. Biasa juga ini ada perempuan make biasa andre naganna, biasa talaganna, tidak cukup itu bajunya. Yang di atas turun ke bawah. Yang dibawa naik ke atas, ketemu di tengah, macipi nama sipung. Astagfirullah. Dilihat dosa, tidak dilihat muwasir. Aduh, bocor soal kapai saja. Makanya kerjasama tutup auratnya. Demi Allah, itu akan menjadi tanggung jawab dosa berjamaah gara-gara ibu tidak tutup auratnya. Kenapa lihat? Bagaimana tidak lihat kalau lewat Kan begitu. Makanya kerjasama perbaiki pakaian perempuan, laki-laki jaga matanya. Hanya harta yang pertama dipakai, robek pakaian itu. Ternyata cuma satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akan menyesal bagi orang-orang diberikan waktu oleh Allah, tapi dia terpergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dia akan menyesal penuh dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita hadir untuk mengambil hikmah. Dan insya Allah mudah-mudahan yang terbaik buat kita. Allah muliakan hidup kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya pasti banyak kekurangan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada baik, itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama saya pribadi, Al-Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari, SPD MPDI mengucapkan mohon yang sebesar-besarnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.